Mantan anggota DPR berakhir di tangan teman dekatnya. Warga Desa Pematang Ciremai, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara tiba-tiba heboh. Kehebohan ini terjadi pada Rabu 29 September 2021 lalu. Pasalnya, seorang pria bernama Dahrizul alias Uwong 55 tahun ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Yang paling mengagetkan, Uwong merupakan mantan anggota DPRD Serdang Bedagai periode 2009-2014 dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ia ditemukan sekitar pukul 07.30 WIB, yang dimana saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak tanpa baju dan hanya mengenakan celana. Terdapat luka tusuk di bagian dada korban. Uwong tewas dibunuh oleh seorang pria bernama Zainuddin alias Sijai di Jalan Kubang Gajah, Dusun 3, Desa Pematang Ciremai, Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai, Sergai, Sumatera Utara. Dahrizul tewas di dapur rumahnya setelah terkena tikaman, diduga menggunakan pisau pada bagian dada. Menantu korban yang bernama Surya menjelaskan bagaimana kronologi awal sebelum mertuanya tewas di dapur. Awal mulanya, pelaku datang menggedor pintu rumah. Saat itu, yang membuka pintu adalah istri korban. Pada saat itu, korban sedang berada di dapur. Pelaku kemudian langsung masuk ke rumah korban dan melihat korban berada di dapur. Alhasil, tanpa berbicara, pelaku langsung secara membabi buta mengejar korban dan menikamnya. Pada saat itu, pelaku sudah membawa pisau dari rumahnya. Sesaat sebelum kejadian, Surya menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah ayah mertuanya ini ada terlibat keributan dengan pelaku bernama Zainuddin alias Sijai. Kejadiannya sekitar pukul 06.30 WIB. Sewaktu hujan deras, jadi tetangga pun tidak ada yang tahu, katanya. Surya menuturkan, luka yang dialami mertuanya pada bagian dada, tepatnya di bagian jantung dan ada sekitar 2 lubang tusukan. Dahrizul meninggalkan 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Anaknya yang paling besar inilah yang menikah dengan Surya. Istrinya itu bernama Wirda Pasaribu, seorang bidan. Menurut Surya, pelaku selama ini memang kerap berperilaku aneh. Pelaku bahkan pernah nyaris membacok warga sekitar dan membakar mobil milik tetangga. Pelaku sehari-hari ada gangguan jiwa yang saya dengar dari masyarakat sekitar, kata Surya. Pelaku ini memang sering buat masalah. Memang saya bukan orang sini, tapi saya dengar dari warga setempat seperti itu. Kendati demikian, hubungan korban dan pelaku dikenal dekat. Saat kejadian, diduga pelaku dan korban sempat berpapasan di jalan. Naas, korban tak mengetahui pelaku sudah membawa pisau. Pelaku datang ke rumah korban dan langsung menikamkan pisau tersebut ke dada korban hingga akhirnya tewas. Jenazah korban pun kemudian dibawa ke rumah sakit di Lubuk Pakam, Deli Serdang untuk otopsi sebelum dimakamkan. Pihak kepolisian pun kemudian menangkap pelaku berinisial Zainuddin alias Sijai, yang kemudian diketahui ternyata pelaku adalah teman dekat korban. Namun saat itu, diduga pelaku mengalami gangguan jiwa. Karena hal itu dilakukanlah pengecekan kejiwaan tersangka. Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Denny Indrawan Lubis mengatakan, dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku membunuh Uwong karena dendam. Korban sempat mengenalkan seorang wanita kepada pelaku, tapi pelaku merasa tidak cocok sehingga merasa sakit hati. Enggak senang kenapa dikasih yang jelek. Ini kan istri ketiga. Udah nikah ketiga kali si pelaku. Jadi kami rasa untuk motif dendam. Dia masih ibaratnya banyak halunya. Entah apa-apa dibilangnya. Entah pura-pura gila atau gimana, mau dicek lagi, mana tahu ada komentar. Dia ada gangguan jiwa kok kalian tahan. Kami juga yang kena, kata Denny.
Denny menjelaskan, pelaku pada tahun 2016 tercatat pernah melakukan tindak pidana pembakaran. Namun, Denny mengaku lupa apa yang dibakarnya. Saat itu, pelaku tidak ditahan karena dinyatakan memiliki gangguan jiwa. Dari hasil otopsi, ditemukan 4 luka tusukan di tubuh korban, yaitu 2 di bagian dada dan 2 di punggung. Pelaku membunuh korban menggunakan pisau. Hasil otopsi, ada 4 tusukan di badan pada bagian dada, 2 di depan dan 2 di belakang, kata Denny. Selanjutnya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kejiwaannya, ternyata pelaku tidak mengalami gangguan jiwa, sehingga proses pun berlanjut. Selanjutnya pembunuhan itu pun dilakukan di lapangan tembak Wira Satria, Mapolres Serdang Bedagai pada Rabu pagi 15 Desember 2021. Namun, rekonstruksi ini berlangsung tertutup. Hal ini pun menimbulkan sejumlah tanda tanya di kalangan keluarga dan awak media. Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Made Yoga Mahendra saat ditemui wartawan mengatakan, tertutupnya rekonstruksi ini karena alasan menghargai keluarga. Kita menghargai keluarga korban. Lagian, di dalam juga ada keluarga korban yang menyaksikan, kata Made, Rabu 15 Desember 2021.